Jadi kalau tahu ceritanya tuh sekitar akhir, awal 2016 itu sekitar bulan Maret, memang kita kan ada perkumpulan asosiasi graphic design (ADGI). Memang ada acara chit-chat di situ, di sana sempat di-sounding kalau bakal ada sayembara maskot dan identity sistemnya Asian Games. Setelah itu kita lihat di Facebook newsfeed-nya memang keluar di punya dan dari Kemenpora dan Bekraf kalau nggak salah. Kita lihat syarat-syaratnya, oke ya udah kita ikutan di situ. Jadi memang syaratnya waktu itu ada mesti SIUP, NPWP, udah pengalaman kerja segala macam kita kasih, kita kumpulin portfolio. Sekitar Mei awal atau April akhir kita dikabarin kalau kita tuh satu dari 11 finalis yang tahap selanjutnya. Kan presentasi 10 Juni. Kita dikabarin soal bahwa proposal kita yang dipilih itu 27 Juli. Jadi itu proses yang lumayan jauh sih waktu itu, dan kita waktu itu udah nggak mikirin abis presentasi kelar, kita udah nggak pikirin terlalu jauh lagi soal Asian Games di situ. Ya, panik langsung. Dan masalahnya di kita saya jujur aja saya nggak tahu Asian Games sebelumnya. Saya belum pernah dengar kata Asian Games sebelumnya. Di kepala saya waktu itu ASEAN Games saya kira, maksudnya sekelas SEA Games gitu lah. Ternyata bukan, ternyata ini acara olahraga multi event kedua terbesar setelah Olimpiade, dan saat kita tahu skalanya sebesar itu ya panik lah pasti. 3 minggu itu panik banget, stres banget soalnya prosesnya tuh. Dikabarinnya itu tuh kan tanggal 27 Juli kita dikabarin sekitar sore gitu, suruh meeting malam jam 7 atau 8 malam di STC. Ya saya bingung datang meeting ngobrol-ngobrol, baru dikagetin kalau kita yang dipilih gini-gini jam 9 pagi besok tolong presentasi di kantor Setnek, dan itu jam 8 malam. Nggak pernah sama sekali. Kita lihat ke waktu itu tahun 1962 perhelatan Asian Games di Jakarta. Kita belajar sejarah di situ, kita belajar banyak fakta menarik sekali bahwa ya satu komplek Gelora Bung Karno itu dibangun buat Asian Games. Bahkan awalnya disebutnya Asian Games Complex. Habis itu Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, stasiun TV pertama Indonesia, TVRI. Persiapannya tuh very amazing lah. Maksudnya dari kita negara baru merdeka, dan buat bisa menghasilkan sebuah perhelatan kayak gitu dan dipuji saat itu, bahkan dari segi arsitektorialnya Stadion Utama Bung Karno itu pun atap tertutup gelang itu salah satu stadion pertama terbesar dengan atap tertutup. Tadi ya nggak kurang lazim di zaman itu buat punya stadion tertutup gitu loh. Jadi buat kita wow, itu keren banget ya zaman itu gitu loh. Habis itu kita ngerti bahwa oh ternyata Pak Soekarno itu cara pandang dia terhadap olahraga tuh bahwa olahraga itu sebagai salah satu nation character building gitu loh, dan juga olahraga itu salah satu medium yang bisa menyatukan bangsa sebenarnya. Kalau kita makanya waktu itu atlet tuh sangat di-push oleh Pak Soekarno, kan sangat ke olahraga. Makanya waktu Asian Games itu juga rasio buat atlet tuh lebih besar daripada buat orang pada umumnya gitu, karena ya olahraga tuh penting banget. Kalau soal maskotnya ya keberagaman itu sendiri, dan bahwa Indonesia itu punya banyak binatang khas, dan sebisa mungkin kita ngambil satu Indonesia dari ujung sini ke ujung sana gitu. Sulit. Bin paling sulit. Oh, kita nggak ada revisi. Nggak ada, karena ini kan sayembara ya. Ini sayembara, kita kasih proposal, proposal yang dipilih. Memang sempat setelah itu kita paling kita dikasih waktu sebulan buat ngerapiin semuanya. Jadi kalau revisi permintaan itu palingan satu, Atung sempat pakai batik Jawa. Saya kasih Jawa Parang tadi, batik Parang.
Nah, sempet diminta gimana kalau batiknya batik Betawi karena ini Jakarta gitu loh. Oh ya udah ya kita ganti jadi batik Betawi. Itu aja permintaan yang secara official dari mereka. Kalau 2 tahun, kalau setelah saya bara sampai sekarang ini enggak, sebenarnya enggak sih. Menurut saya pribadi sih enggak begitu, karena jujur aja sebelum Asian Games dimulai, sebelum pembukaan opening ceremony yang wow banget itu, eee, banyak yang menurut saya nggak tahu Asian Games.